Di sini izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari para narasumber dan juga dari dinas untuk kegiatan fokus communication tadi. Tema kita sangat penting, yaitu perlindungan ikan terumbu ataupun Timolosa Indonesia sebagai upaya mencegah keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu. Seperti kita ketahui, ikan terumbu merupakan kekayaan hayati sekaligus identitas daerah di Kabupaten Labuhan Batu. Ya, ada pun judul yang kami usulkan dan alhamdulillah didanai, yaitu berkaitan dengan terumbu sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaan ikan terumbu. Ya, jadi dalam bahasa lainnya disebut dengan Timolosa Indonesia, yaitu di Labuhan Batu. Nanti ada perbedaan yang pastinya ada perbedaan nanti pasti ada menjelaskan itu berkaitan dengan jenis-jenis ikan ini berkaitan juga dengan DNA dan proses migrasi ikan ini berapa yang terjadi di Kabupaten Labuhan Batu. Kenapa ini kami ambil sebagai sebuah judul? Ya, saya berpikir bahwa ikan ini adalah ikan yang unik gitu ya, dan saya juga dapat informasi ini ikan yang punya nilai sejarah sebenarnya, nilai historis gitu ya, di mana bahwa ikan ini dulunya adalah makanan daripada para raja-raja seperti itu ya. Pak Allah bisa memaparkannya tentang kondisi ini, dan kita di dinas kelautan dan perikanan ya bisa lebih memberikan data-data berkaitan dengan ikan terumbu ini ya, seperti itu ya. Dan juga ini mempunyai, karena ini juga punya nilai ekonomi ya, dari budayanya, kemudian ada ekologisnya dari nilai keragaman hayatinya dan sebagainya. Jadi ini hal yang sangat unik ya, kami rasa, sehingga kami ajukan untuk sebuah penelitian seperti itu. Dengan adanya sebuah sistem ini, maka bisa teratasi ya, kemudian bisa sama-sama kita menjaga, sama bisa melaporkan. Nanti bisa dijelaskan bagaimana konsep dari aplikasi ini atau sistem ini oleh Pak Ali ya. Ya, ini sebagai bentuk monitoring, pengawasan, pelaporan, pendidikan dan sebagai arsip budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memberikan perencanaan awal atau pengelolaan rencana sistem informasi berbasis terumbu, di mana di dalam sistem ini nantinya ini masih dalam bentuk statis ya, Bapak Ibu, statis. Jadi untuk mengubahnya kita belum bisa sampai ke penggunaan posting atau domain, karena masih dalam bentuk statis dan sebatas rencana. Oke, ini adalah halaman tampilan utama ketika kita mengakses websitenya, di mana di website yang pertama itu ada beberapa menu. Yang pertama beranda, dan itu adalah tampilan utama yang ini. Yang kedua ada galeri. Galeri ini mengenai tentang ikan yang ada mengenai tentang ikan terumbu. Jadi ini dapat menyesuaikan, dan ini juga bisa kita tambah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya bisa kita tambah sejarah atau histori dari ikan terumbu, bisa kita tambahkan ke bawah. Jadi ketika kita klik gambar atau tulisannya, secara otomatis penjelasan deskripsi dari gambar itu akan tertulis. Selanjutnya ada informasi-informasi lokasi penangkapan, tempat tangkapan, dan juga di sini kita sudah menggunakan API yang dimana postingan di media sosial itu akan langsung otomatis terdetek ke dalam sistem ini. Jadi ketika ada orang yang memposting, apakah di Facebook, Instagram, ataupun nanti kita tambahkan di sini seperti apa yang warna hitam, TikTok, itu bisa kita tambahkan di sini. Contohnya di sini post Instagram atau post Facebook. Nah, secara otomatis dia akan mendeteksi post-post yang baru masuk, ada yang baru dilakukan postingan Facebook. Contohnya ada
pengiriman ikan terumbu jualnya di mana ya, sekitaran Banto, pengirim Mama Alvin 2 hari yang lalu sebuah 2 komentar. Jadi secara otomatis dia akan terdetek di sini. Nah, dengan kata kunci apabila dia menuliskan bahasa atau kata kunci terumbu atau tenua lusa tulisan. Jadi dua kata kunci apabila di post di Facebook atau di Instagram, secara otomatis dia akan tampil di sistem kita, baik di Instagram maupun di Facebook. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, di sini juga telah kita sematkan lokasi penangkapan yang boleh. Ya. Jadi ini yang mengatur ini adalah adminnya. Waktu-waktu tertentu daerah mana yang boleh dan yang mana yang tidak. Jadi ini sebagai informasi jarak kalau kita buat di sini sampai alur sungai ini, sungai Baru ya Bapak Ibu, ini sungai Wilayah. Berarti batas yang boleh untuk saat ini dari sini sampai sini, contohnya saja. Jadi nanti bisa saja ini kita pindah titik-titik tertentu, bisa kita pindah kemana. Nah, ini menyesuaikan dengan berdasarkan penangkapan di depan. Jadi selain dari yang ada di sini nggak boleh ya. Kalau ada penangkapan di sini mungkin ada aturan tertentu yang dilanggar. Oke, ini masih dalam tampilan untuk umum ya. Jadi sebagai di sini ada pelapor. Nah, mana tahu ada masyarakat yang mendapati orang menangkap dengan penggunaan jaring buka harimau dan lain sebagainya. Ini di sini kita masyarakat bisa melakukan lapor. Nah, di sini ada menuliskan lapor, di mana ada nama, kontak atau nomor HP, tanggal laporan, lokasi penangkapan. Nah di sini lokasi penangkapan masih ada 2 ya, ada Sungai Bila dan Sungai Baru. Apakah di luar sistemnya? Terus jenis laporannya, hasil penangkapan, kondisi ikan atau temuan besar lainnya. Dan ada penjelasan tentang deskripsi laporannya seperti apa. Kalau memang dibutuhkan juga dengan barang bukti atau dibutuhkan fotonya. Oke, selanjutnya dari tampilan ini kan seharusnya memang harus ada aturan hukum. Di sini juga sudah kita buatkan aturan hukum yang berhubungan dengan ikan terumbu, informasi mengenai ikan terumbu. Nah selanjutnya ada menu login. Kenapa di sini saya tampilkan login ini? Sebetulnya ini nggak perlu tampil di sini, tapi karena ini masih dalam proses prototipe supaya kita mengerti bahwa login ini hanya untuk pemilik daripada sistem, yaitu adminnya nanti, yaitu fungsinya untuk mengelola informasi yang ada di sini, terus melihat laporan dan lain sebagainya. Kalau dia login, secara otomatis dia akan diarahkan ke halaman sistem utama. Nah, di sistem utama ini secara otomatis statistik sosial media hari ini yang melakukan post akan tampil juga 4 post ya. Misalkan juga di sini saya buat X ya, media sosial X atau Twitter 0 karena memang nggak ada. Di sini juga tampil apa yang tampil sebelumnya. Selanjutnya saya coba lihat untuk data ikannya atau lokasi tangkap. Nah di lokasi tangkap ini sesuai dengan yang tadi ya, ada Sungai Bilang, ada Sungai Baru, dan juga untuk laporan yang disampaikan keluarga sebelumnya. Nah, di mana tabel-tabelnya di sini ada laporan masuk sesuai dengan yang dideskripsikan tadi. Melihat banyak nelayan menggunakan jaring batu atau penggunaan tempat harimau di area lapangan. Jadi dari laporan ini bisa ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Meskipun sebetulnya untuk melakukan verifikasi dari laporan ini ya kita harus mendapatkan kontak si pelapor. Selain ini juga ya verifikasi lapangan. Tapi setidaknya kita sudah memberi wadah kepada masyarakat bahwa setiap ada tindakan yang dapat merugikan daripada lingkungan atau ikan terumbu ini ya bisa kita tindak-lanjuti. Oke, baik, selanjutnya Bapak Ibu di halaman utama ini juga kita melakukan data nelayan. Ada data nelayannya juga, lokasi tangkap juga
juga data ikannya juga. Ini data ikannya hitungannya per hari atau per bulan. Kita bisa mengambilnya apakah per lokasi yang berdata ya, yang berdata di sini, atau kita mengambil per periode. Dan hasil dari periode kita bisa kita unduh atau kita download sehingga dalam bentuk PDF. Oke, rancangan selanjutnya nanti sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pak Sriono, bahwa di sini kita akan buatkan tambahkan notifikasi, ya, notifikasi di mana notifikasi ini akan mendeteksi kadar pH airnya. Karena hulu daripada sebuah sungai ini kan banyak pabrik, jadi kemungkinan limbah pabrik itu meskipun sudah diolah tapi pembuangannya tetap ada di sungai, karena kemungkinan sungai itu dapat tercemar. Jadi secara otomatis alat kita letakkan di sungai, dari sungai itu nanti ketika pH air itu berkurang, maka otomatis dia akan mengirimkan notifikasi ke asisten kita sehingga kita mengetahui airnya mana yang pH berkurang, tidak cocok untuk tumbuhan atau hewan yang ada di dalamnya. Mungkin itu saja ya untuk sistem yang saat ini sedang kita kembangkan untuk sistem informasi dan logo dalam hal baru. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ya, berkaitan dengan penelitian kami ya, dan ini adalah satu sistem yang kita tawarkan ya, dengan harapan bahwa sistem konservasi ikan terumbu ini dapat terlindungi ya, baik itu secara sistem kemudian juga secara hukum, karena nanti dari yang berwenang berkaitan hukum bisa juga berdeteksi dan tidak apa yang akan dilaksanakan untuk terhadap rangkaian seperti ini, ataupun bagaimana kebijakan ke depan supaya ikan kita menjadi ekor ya bagi kita. Ini yang bisa kami sampaikan. Perlu saya mohon maaf saya jadi baru lebih kuliner seperti itu waktu berdekat. Baik, terima kasih Pak Sriono untuk pemaparannya dan penjelasannya. Kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu untuk memberikan gambaran awal terkait kondisi lingkungan perairan yang menjadi habitat ikan dulu. Mari kita dengarkan pemaparan dari Bapak Khairul SPI MSI kepada Bapak. Di sini saya kebagian materi terkait tentang kondisi lingkungan ikan dulu. Kita mengantar saja ya, ikan telugu sudah kita ketahui sama-sama itu sudah dimulai berdasarkan nomor 43 tahun 2016. Artinya ikan telugu ini dilindungi secara terbatas, baik penangkapannya terutama pada bulan Januari, bulan April ya, sampai April itu, karena itu pas musim pemijahan. Jadi musim pemijahan itu di mana ikan itu ya, kalau istilah kita itu kawin kan ya, tapi kalau istilah ibadah namanya pemijahan. Jadi di situ sangat tidak dianjurkan bagi nelayan untuk menangkap ikan di daerah kawasan pemijahan itu. Biasanya ikan telugu ini banyak ditemukan yang tingkat kematangan bulannya tinggi itu di arah arah ke Sungai Gunung. Nah itu yang mesti dilakukan penangkapan ketika itu, karena kalau di nelayan ini kan sepertinya kurang sosialisasi ikan yang paling diburu oleh nelayan. Satu, memang ketika bertelur itu pasti harganya mahal. Saya jarang prestasi. Ada situ yang jualan jenis makanan, ada ikan itu
saya lihat satu ekor aja harganya hampir 300.000. Itu ukurannya belum sampai 1 kilo. Lakon itu ada 280.000 harga per ekor. Itu yang perlu. Dan belum lagi untuk penjualan telurnya. Telur itu sangat mahal, per kilonya bisa mencapai 2.630.000 per kilonya. Ya, ikan telur ini dihidupator karena memang dia hidup pada perairan yang cukup baik parameter kualitas airnya. Dan ikan ini kalau seluruh tadi diangkat saja sudah mati. Istilahnya kalau kita nggak bisa nengok langit ya, ketika nengok langit dia mati. Artinya kalau dalam bahasa biologinya ikan ini memerlukan oksigen. Oksigennya itu oksigen terlarut, beda dengan oksigen bebas seperti kita manusia ini. Kalau yang kita manusia ini oksigen bebas. Tapi kalau kita dulu ini ya namanya isolated oksigen atau oksigen terlarut yang ada di air. Nah, itu nanti yang kita dalami. Dan karena bagian saya bagian lingkungannya, ya kalau bicara lingkungan itu pasti terkait dengan parameter fisika air. Fisika air itu nanti ada suhu, kecerahan, ya. Terus ada parameter kimia, oksigen terlarut termasuk terlarutnya. Nanti kita bahas. Baru ada yang ini sering terlupa, parameter biologi. Apa itu parameter biologi? Parameter biologi itu ada plankton, ada makrobios, ada formasi yang ada di sekitar habitat ikan telur itu dan lain sebagainya, termasuk komunitas ikan. Karena kalau di biologi ini, ya ikan telur ini kan ada rantai makanan dengan ekosistem itu sering terkait ya, apakah dia sebagai pemangsa predator, ya, atau dia sebagai kompetitor, atau dia sebagai apa namanya, kalau kita nyebut bahwa itu produsen. Nah itu dari rantai makanan. Oke, kita lanjut. Nah ini yang uniknya, ya. Saya ambil dari artikel studi tahun 2017. Itu ikan telur ini hidup ada 3 ekosistem yang berbeda. Ada perairan tawar, perairan mayau, dan ada di laut. Nah, jadi dia ketika di perairan tawar itu, ini dia spawning atau memijak. Jadi kalau dia memijak itu ikan yang dewasa itu melepasannya ke perairan tawar. Dan ini kita buktikan terus dia bahwa ikan telur ini yang makan itu arahnya ke Sungai Bandung sampai terakhir informasi nelayan itu sampai ke titik kembar Kota Pinang. Iya, itu ketika musim bui kita terus sampai ke sana. Jadi pernah nelayan juga menangkapnya itu yang makan bola itu yang memijak itu sampai ke sana. Bahkan lebih bagus ya, sampai ketika sampai ke Sungai Kanan. Ada laporan mahasiswa kita yang nelayan itu mendapatkan itu cukup jauh. Kalau kita dari Sungai Bandung sampai ke Sungai Kanan hampir 100 km lebih. Nah, lebih seperti itu. Itu yang mesti kita ketahui, parameter buat ini terkait juga dari faktor biologi, faktor fisika, faktor kimia. Kalau di Indonesia cuma ada di Sungai Bandung dan Sungai kita ada. Terus yang menjadi perhatian kami sekarang, sebenarnya di pasti juga ini sebenarnya di disertasinya juga jadi
gama, ikan gama yang ada di negeri lama itu ya. Ikan gama ini ada dua kemungkinan. Pertama memang spesies terumbu yang kita ini kan, karena memang terumbu ini sampai penyebaran itu sampai ke negeri lama itu. Terus yang kedua mungkin spesies yang lain, tapi sekiranya itu nanti harus di DNA-nya itu membuktikan bahwa ikan gama ini adalah benih ikan terumbu, itu jadi penemuan terbaru yang bisa membuat konservasi perlindungannya. Jadi mungkin itu Pak jadi catatan nanti dari Pak Strono, mungkin selanjutnya konservasi ketika benih itu kan dia sangat riskan ya. Satu yang kalau ditangkap semua benihnya yang terumbu itu, apa lagi dia sempat besar dan berkembang biak, udah telurnya diburu, terus larvanya diburu, akan mempercepat kepunahannya. Itulah yang kita sama-sama saling menjaga. Terus ancaman-ancamannya apa lagi selain tadi kita lihat juga sama Yono terkait penangkapan berlebih ini atau overeksploitasi ini, ya kan dia nggak ada. Kalau saya sering nyebrang ke dari Tanjung sampai ke Panajana, selalu saya nyebrang itu selalu ada orang angkat terumbu, baik pasang maupun nggak pasang, ya kan Pak Edi? Nah itu, jadi nggak ada waktu apa namanya, waktu rehat. Iya, mungkin ketika musim hujan tadi itu juga pelakunya seperti itu gambaran saya ya. Karena memang selalu saya itu sering berjalan ke perombangan ya. Jadi selalu saya itu asal lewat pasti ada penjaring terumbu dan selalu saya ambil videonya atau saya foto. Karena saya ada juga di Facebook, mungkin terdeteksi nanti sama Pak Ali Akbar ya. Karena penyebaran apa yang unggah di Facebook pasti akan muncul dia sistem terumbu tadi itu. Terus, nah ini yang paling saya pencemaran ini baik sampah plastik maupun pencemaran dari industri. Kalau dari industri, beberapa yang saya baca bahwa terutama itu yang PKS itu ada pencemaran logam beratnya, terutama timbal itu kan berbahaya. Jangankan kepada biota yang termasuk terumbu ini, ke manusia juga. Yang namanya logam berat itu yang akan terakumulasi di dalam tubuh hewan ataupun manusia. Jadi itu kalau namanya terakumulasi itu nggak bisa dicerna. Sama-sama plastik juga. Yang namanya itu mikroplastik. Ya mikroplastik ini kita juga makan. Dipikir anak ikan itu mikroplastik itu adalah zooplankton. Ternyata dimakan sama dia. Itu terakumulasi di tubuhnya sampai dia besar. Kita yang makan ikan terumbu itu ya dari ikan yang kita makan terakumulasi tubuh kita. Ya lama-lama itu jadi penyakit. Jadi ikan terumbunya juga nggak sehat. Dia terindikasi udah logam berat, mikroplastik. Ya mungkin tubuh ini ada ambang batasnya. Ketika dia nggak mampu lagi badannya menampung itu semua, dia akan mati secara alami. Ya, kita pikirlah ikan itu yang mati ikan terumbu itu sehat, kita makan sama manusia. Ya terus di tubuh manusia karena itu nggak terurai. Apa yang kita makan diserang sama tubuh kita nggak terurai. Yang namanya mikroplastik dan logam berat tadi ya. Karena logam itu yang paling kita amati
penting. Ya untuk jalur itu yang paling deteksi Pak. Untuk deteksi mungkin ada aplikasinya, itulah mikroplastik dan logam berat itu yang paling penting. Terus sedimentasi. Sedimentasi ini kan akibat dari runoff ya. Lahan-lahan itu udah pada yang seharusnya lahan itu hutan lah. Ya kan kalau di kan sebenarnya juga sepadan sungai itu kan ada zonasinya sebenarnya. Iya, ya ada kalau misalnya di sungai yang besar itu dia 50 meter itu ada aturan undang-undangnya. Terus kalau dia di arah pantai ada 200 meter itu ada yang biasanya pantai mangrove itu boleh sama sekali pantai. Zonasi ini yang terkait zonasi ini apa ya? Dinas tata ruang ada ya Pak? Dinas tata ruang. Iya, dinas tata ruang itulah yang menangani itu yang harus perizinan untuk perkebunan masyarakat, perkebunan PTP swasta maupun PTPN itu juga harus diulang itu untuk tata ruangnya. Karena ini terkait dengan kehidupan hidroponik juga. Yang sedimentasi itu bawaan arus dari atas, ketika hujan pasir tanah liat itu semua akan lanjut ke daerah muara, maka akan tertimbun. Kalau sedimentasi ini tinggi, artinya jadi kedangkalan. Bagaimana hidroponik ini mau bermigrasi dari tentunya menghambat dia, terhalang. Makin dangkal ya, makin tak bisa ya. Tiba-tiba jadi daratan aja, makin tak bisa dia. Yang kebiasaan dari migrasi itu kita nggak bisa lagi kita lihat lagi ya. Ya akan terputus mata rantainya karena siklus itu kan begitu ya. Dia akan berupaya dari perairan tawar ke Payau ke laut lagi ya. Apa solusinya ini beberapa penting saya ambil. Satu, melakukan monitoring lingkungan atau kondisi lingkungan ini ya, baik faktor fisika dari itu, faktor kimia dan faktor biologi itu kalau bisa rutin ya, minimal setahun sekali lah kita lakukan itu supaya kita bisa, karena kalau ikan ini kan kalau berubah aja dia pasti udah terganggu habitatnya, lingkungan itu udah nggak sehat sebenarnya. Selanjutnya apa? Donasi tangkapnya itu ya, bisa saja donasi ini berubah sehubungan dengan pola migrasinya ini berubah. Jadi nanti mungkin penetapan jenis tangkap ini terkait dengan kayak ini ya Pak, ada apa ya Pak, regulasi ke dinas ya Pak. Iya, mungkin bentuk donasi penangkapan terumbu ini kan sudah ada juga yang dipetakan, mungkin ada promotor dari Pak Rusdi, Pak Denny juga. Cuma itu mungkin saja bisa berubah donasinya itu. Jadi kita mungkin yang pemiliknya lah, pemiliknya walaupun itu kontroversi, artinya semua akses bisa semua orang semangat dulu, tapi yang terkait kita yang punya, yang masyarakat global ini mengetahui donasi itu. Terutama nanti ketika kita deteksi DNA-nya bahwa ikan terumbu yang ikan garam itu sebagai larva ikan terumbu, maka donasi itu juga jelas gitu. Jadi terkait dengan nanti tata ruang dengan pemerintah juga menetapkan donasi itu sebagai landas hukumnya lah, seperti itu. Mungkin ada peraturan pemerintah daerah yang terkait dengan terumbu ini nanti termasuk ke penangkapan. Nah ini beberapa catatan kita untuk metode pengamatan parameter air itu parameter fisika. Baik, kita selanjutnya guys, kita
memahami lebih jauh perilaku migrasi ikan terumbu yang berpengaruh besar terhadap siklus hidupnya, mari kita simak penjelasan dari Bapak Sudirman Rizal, SPI MSI kepada Bapak Suti. Dipersilakan. Ya, ini profil peneliti S1 saya bidang ilmu kelautan, meneliti tentang biologi moluska, kemudian S2 biologi meski bioekologi moluska. Kemudian pada tahun 2019 saya tertarik dengan terumbu, mulailah meneliti tentang ikan terumbu di tahun 2019 dan saat ini 2025 saya concern di marine bioteknologi khususnya tentang DNA ikan terumbu yang ada di perairan Perairan Sumatera. Jadi tidak hanya INSA tapi ke Makrura juga. Nah, ini fenomena migrasi yang dilakukan ikan terumbu. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu ada 5 ikan terumbu ini di dunia, ada 5. Yang pertama itu ada Terosa Ilisa yang paling banyak sebarannya di dunia sampai ke Irak, Kuwait ada ikan terumbu. Apakah mereka dari satu spesies yang satu populasi yang sama? Nanti kita jawab dari hasil penelitian DNA yang sudah saya lakukan tahun 2023. Kemudian ada Terosa Makrura, ini paling sempit penyebarannya karena hanya ada di Kalimantan dan Bengkalis. Jadi kita khawatir kalau di Bengkalis punah aja. Di Bengkalis alhamdulillah dengan KP 510 tahun 2023 itu populasinya meningkat. Kemarin saya dari Bengkalis bulan Juli, nelayan Bengkalis ini tapak kalau lagi musim terumbu, sekarang kami satu nelayan bisa dapat 200 ekor sekali menangkap. Tapi sejak keluar dia Kemen 2010 pertama itu kalau saya tidak salah, 2010 itu mereka memang intensif dijaga. Pada saat waktu pelarangan itu memang tak boleh. PPSPL Padang rutin patroli di sana, memang tak boleh menangkap. Nah, karena memang itu lalu, maka banyak objek yang boleh tangkap. Nah, persoalan di Ilisa ini sungai. Kalau dilarang yang tangkap Ilisa, apa gantinya? Itu harus dipikirkan pemerintah, kan itu yang menjadi persoalan. Kemudian ada Terosa Revisi, ini ada di perairan Cina, Sungai Mekong dan sekitarnya. Kemudian Terosa Tibautei ada di sekitar Vietnam. Ya, dan yang paling banyak, yang paling sedikit juga Terosa Toli. Toli ini ada di Kalimantan saja. Nah, informasi terakhir saya dapat di Bengkalis ada Terosa Toli, tapi pada saat kemarin kami ke sana tidak ketemu ikannya. Jadi sudah disinggung Pak Hairul bahwa ikan ini anadromus, ya, anadromus, dan dia hermafrodit protandri. Kecilnya jantan, dewasanya betina. Jadi ketika lahir dia kelaminnya jantan, tapi ketika setelah dewasa dia belum menjadi betina. Ini juga satu keistimewaan ya, Allah menciptakan ya. Tersebar dari Laut Arab, Teluk Bengal sampai Selat Malaka. Nah, merupakan spesies Pilopatri. Ini Pilopatri ini Bapak Ibu dia akan kembali lagi ke tempat yang dilahirkan. Jadi dia tak akan salah. Kalau dia dilahirkan di Sungai Bila dan kita berhasil ada di Sungai Bila, dia akan masuk ke Sungai Bila lagi untuk memijat. Dia tahu nanti persawahan sungai itu di mana, dia akan masuk ke sana. Dia tak akan tertukar ke Sungai Barumun. Inilah hebatnya ikan yang sama persis dengan yang salmon. Maka kalau ini punah, ini sayang sekali. Ya. Ini Bapak Ibu salah satu pengepul. Ini foto saya ambil di Balikpapan. Salah satu eksportir terumbu. Ini pada saat puncak musim pemijahan. Segini dapatnya, ini setoran dari 3 orang nelayan dulu. Dan informasi terbaru di Balikpapan juga ditemukan ternyata ikan terumbu di perairan Selat Malaka di Balikpapan. Nah, ini migrasi itu tadi sudah disinggung oleh Pak Hairul. Migrasi itu adalah perpindahan yang musiman atau siklus ikan dari satu area ke area lain dengan tujuan mencari kondisi yang menguntungkan. Ikan berpindah untuk menemukan kondisi lingkungan yang paling sesuai seperti suhu dan yang optimal dan ketersediaan makanan.
juga untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tujuan utama itu untuk memproduksi keturunan atau reproduksi kalau terumbu ini. Ya. Penyebab ikan bermigrasi tadi perubahan suhu sudah dijelaskan secara singkat juga oleh Pak Hairul tadi, mencari sumber makanan, lalu memijak. Nah, khusus untuk terumbu memang ini lalu memijak. Ini jenis-jenis migrasi saya cepat aja Bu, karena waktunya juga demikian. Anadromous ini contohnya ikan terumbu. Lalu ikan anadromous ini lahir di tawar, besar di laut, ya balik lagi ke tawar. Kemudian anadromous kebalikannya, lahir di laut, besar di tawar, balik lagi ke laut untuk memijak. Contohnya kan sidat. Sidat pun ada di laut, tapi belum ada yang teliti. Kemudian Amphidromus menetas di perairan tawar, hanyut dia terbawa arus ke laut. Pada masa lalu balik lagi ke perairan tawar untuk tumbuh dan memijak. Contohnya ikan bulan-bulan atau ikan terumbu padi kata orang gerombang. Lalu ada juga Potamodromus, ada Oceanodromus. Nah, terumbu ini Bapak Ibu tidak hanya anadromous. Hasil penelitian di Bangladesh itu punya dua tipe ikan terumbu Potamodromus dengan Oceanodromus. Jadi di Bangladesh itu ada ikan terumbu yang hanya hidupnya di laut saja sampai ke daerah Muara, Oceanodromus namanya. Dari mana mereka tahu? Dari kajian DNA. Kemudian Potamodromus dia hanya hidup di perairan tawar aja, di sungai sampai mati. Nah, lahir di daerah hulu sungai lalu bermigrasi ke arah hilir, balik lagi ke hulu untuk memijak. Ini ada juga di Bangladesh ikan terumbu yang model ini. Jadi ada, kalau di Labuan Batu saya belum sampai ke sana kajiannya, karena masih kajian DNA yang dasar-dasar saja. Nah, ini hasil penelitian kita di Labuan Batu tahun 2024. Jadi itu Tegurosa ilisa yang dimerahin, BL1, BL2, BL1, BL2 itu adalah sampel kita dari Indonesia. Ya, ternyata dari hasil kajian genetik, pohon filogenetik, dia satu populasi dengan yang di Irak. Satu populasi dengan yang di Irak. Ini ada garisnya, garis percabangan pohon filogenetiknya terlihat bahwa dia berada satu populasi dengan yang di Irak. Nah, kemudian ada kecabangan subpopulasinya dengan yang di India, Malaysia, dan Bangladesh. Artinya apa? Artinya semua populasi ini bertemu dalam satu tempat, dalam satu habitat pada satu masa. Nanti saya coba gambarkan di mana pertemuan mereka berdasarkan hasil kajian genetik. Nah, hasil penelitian terhadap gen Strophobia mitokondria menunjukkan bahwa ikan Tegurosa ilisa dalam Batu berada dalam satu klaster dengan Tegurosa ilisa dari Irak. Hal ini mengindikasikan bahwa terumbu dan Labuan Batu merupakan populasi yang sama, ya, populasi yang sama dengan Tegurosa ilisa dari Irak. Selain itu, temuan kita membuktikan bahwa adanya proses migrasi dari ikan terumbu dari perairan Labuan Batu menuju perairan Bay of Bengal. Jadi dia sampai ke Bangladesh karena jalan-jalan kecil. Bagaimana proses migrasinya nanti kita jelaskan dari kota. Nah, di Sungai Barumun kami mengetahui jarak migrasinya lebih kurang 190 km sampai di Kembar Kota Pinang. Jadi dari muara sungai itu saya hitung dengan Google Earth sampai ke titik Kembar Kota Pinang, panjang sungai 190 km sampai dia berenang sampai ke sana. 2019 saya bawa sampel ikannya ke Gunung Tua, ke Sungai Batang Pani. Nelayan Gunung Tua mengaku pernah tahun 2000 menangkap ikan itu di Sungai Batang Pani. Tapi sejak itu tak ada lagi sampai sekarang, Pak. Sampai itu aja ya? Iya. Indah. Jadi juga bisa sampai itu aja. Iya. Jadi juga tadi mungkin dulunya sampai ke hulu sana, tapi karena kerusakan lingkungan dia tidak lagi sampai ke sana. Nah, ini peta dari hasil penelitian itu saya coba petakan
Jadi Bapak Ibu ini jalur migrasinya, jadi dia menyeberang ke semenanjung Malaysia sampai ke Malaysia. Jadi Malaysia itu meneliti ikan terumbu, tapi mereka tak punya sambal terumbu. Jadi terumbunya hanya lewat dari sana ditangkap oleh mereka. Iya. Tapi data mereka lebih ada daripada kita di Indonesia. Nah, itu hebat saja. Jadi mereka penelitian ini kan? Iya. Jadi mereka tinggal dapat, mereka klaim itu dari Malaysia, padahal itu dari Indonesia, berenang ke sana dari daerah pesisir, mengarah ke sana lalu ketemu di area yang merah itu. Kalau kita lihat pena-pena arah panah itu, semua mengarah ke sana, ke Bay of Bengal. Jadi Teluk Bengal di daerah India dan Sri Lanka, disitulah pertemuan populasi ikan terumbu ini, Trembolosa ilisa khusus. Jadi kemarin saya dengan Prof. Denny Epizon diskusi, kita sudah merancang untuk perubahan KPNKP yang 43 ini. Jadi perubahan zonasi kemungkinan akan diperluas sampai dengan Lama dan sampai ke daerah terusan yang di Tanjung Medan. Iya. Belum sampai. Jadi yang untuk baru umum sekarang ini sampai Ajamu saja. Belum sampai. Itu dia yang 43 ini. Iya. Jadi draftnya sudah dimasukkan, tapi belum ada eksekusi dari kementerian. Mungkin karena butuh panjang juga kajiannya ya. Nah ini kemudian pentingnya memahami migrasi. Saya kira ini kita sama-sama sedang mempelajari. Dalam disertasi juga saya membahas soal migrasi ini karena ini kunci dari keberhasilan konservasi. Kalau kita mengetahui pola migrasinya, kemungkinan strategi konservasi yang tepat bisa kita terapkan. Saat ini strateginya hanya melindungi pada masa muda pemijahan, dirasa kurang efektif karena memang masih melakukan pelanggaran juga teman-teman. Dan BPSPL Padang juga jarang datang ke sini. Yang kita heran itu kan kenapa kewenangannya ke sana, jauh sekali dia dari sana kemari. Dan yang perlu kita catat juga bahwa sekarang DKP Kabupaten tidak punya kewenangan di wilayah laut ya. Iya, jadi hanya darat saja. Nah ini juga jadi problem sendiri untuk terumbu. Jadi ya kalau nanti terumbu ditangkap di daerah pesisir ya nggak ada kewenangan nanti di kabupaten, nanti laporannya ke provinsi. Jadi ini harus kerjasama dari Bapak. Supaya bisa mendorong ya. Iya. Supaya mereka punya kewenangan, karena ini spesies yang endemik. Jadi dalam kajian disertasi saya mencoba untuk melihat sebenarnya nenek moyangnya yang mana. Apakah ilisa ini memang asalnya dari kita atau dari Bangladesh yang datang kemarin. Untuk dugaan sementara dari Bangladesh, tapi dari genetik nanti bisa kita ketahui dia sebenarnya kita yang punya spesies atau mereka yang punya. Iya. Jadi memang ikan ini ikan raja-raja pada yang di Bengkalis. Dulu karena orang Bengkalis, kalau Laksamana Raja di laut itu mau cuci kaki, itu musim terumbu. Jadi kebetulan saya pun S2 saya mengambil Magister Pertanian Agribisnis. Jadi yang saya diri ini adalah produktivitasnya Bu. Produktivitas ini meningkat nggak setelah adanya implementasi ini tentang Kepmen ini Bu kan? Jadi yang kita bahas Bu, kalau saya di sini Bu hanya adalah produksi ikan ini kan nilai pasar ini ikan ini mahal Bu kan? Setelah ditanya saya diteliti, ini pun penelitian itu nggak ada menggunakan apa Bu, hanya langsung lapangan. Di lapangan itu pun sumber saya pun malah ikut tuh, pasti benar kan? Jadi ketua Wasmas ya kan. Jadi kami kesana lah Bu, ada hampir 1 bulan kan, bahwasanya ikan ini unik ya. Ikan ini pas yang dijelaskan Pak Rizky tadi. Dia ikannya ini ikan laut, tetapi nanti bertelurnya di air tawar, aneh ya kan?
Ada sebetulnya tadi yang tadi itu mulai mana itu karena kami tanya ke lain, ini namanya cerita lain bukan? Kita cerita apa aja dari rumah ya, kalau pelanggan bisa saya, bukan bisa kalau bapak juga ini kan, ikan mabuk jadi mawar katanya, mabuk dia sampai di Batam sana, malah sampai katanya sampai ke Cibago, betul kan? Tak lupa boleh pulang, tidak kawin dengan ikan lain, kan? Itu namanya orang lain, lain. Lalu pilih ikan-ikan itu lah ya, kan? Dibilang kayak gitu. Jadi kalau asal usulnya Pak, ikan ini memang dari makanan raja kami dulu Pak. Karena nggak perlu bantu Pak, mohon maaf. Ibu kota itu sudah ngomong Pak. Kalau asal media dulu kan berlaku bapak ini kita pakai jalur laut, jalur sungai, ya kan? Jadi itu udah dibilangnya mahal ya Pak ini kalau kami jelaskan apa bukan makannya. Yang mampunya raja-raja lah, dulu lah, perdana menteri itu katanya. Jadi kan Pak Bu, kenapa ini mau punah? Mau sampai cerita kan kita? Mahal harganya Bu. Mahal, ngomong hasilnya. Ya mohon maaf, yang itu kan ya mahal. Makanya hilang. Iya. Kalau pinjam juga hilang dia. Itu loh otaknya manusia ini semakin dilarang, semakin dikerjakan. Itulah dia Bu. Intinya kan. Jadi kan Bu, saya waktu pas itu ditemukan oleh Pak apa lah. Pak FP kami digabungkan, lagi nggak bisa Pak, nggak ada yang membesarkan ya Bu. Yang tanda silang itu, ini kan jadwal yang Pak ini ikan ini dia ke sungai di bulan 1 sampai bulan 4. Ini hasil penelitian Pak FP tadi. Yang silang itu, di situ ada ikan yang banyak Bu, masuk dia. Nggak boleh kan tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Di situ lah masuk tahun hijriah Bu namanya kan. Pengalian dari bulan terang atau ke bulan gelap atau bulan yang gelap ke pengalian ke bulan terang. Itulah dia Bu kan. 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 ini tadi kan ya. Ulang itu. Tapi kalau yang ada lagi itu namanya ikannya. Ditunggu lagi dihajar itu dari semua itu. Sikat semua. Ada penting. Jangan penting nggak boleh beli. Itulah Bu, sampai ke lama. Makanya kalau banyak ikan, bapak-bapak tangan bulan 1 sampai bulan 6 nggak datang. Berarti udah malam itu katanya. Kalau bulan ini tak ada itu, ada namanya itu, yang kesurupan, yang di fase pertama, atau yang pulang, lupa dia semalam itu pulang, itu ditangkap. Jadi itulah dia. Dan uniknya lagi Bu, saya tanya ke lain, ada ikan ini kan gaya Bu. Bilang ini kalau dia masih sair, tak mau datang dia. Ada pantun saya aja, nanti tengok di Google, ada itu pantun saya pantun dengan Pak Lan. Dia bilang betul. Jadi ada sebenarnya implementasi ini ada Pak katanya. Kalau bilang barang takut kami. Makanya kalau datang nanti angkatan lawan itu kerjasama ada pernah untuk BPP di Padang kan bukan. Udah nanti datang mobil angkatan lawan atau pada itu, takut kan Pak katanya. Ada bahaya yang masuk. Ada gunanya Bu itu, cuman nggak signifikan karena terbuka aja kalau bintangnya mau BPP kan itu ada di nanti. Pak sebenarnya tapi ada yang Pak kepada yang besar. Maksudnya usulan. Draft ya, usulan kan boleh kan ada di sini usulan. Ya, usulan. Gimana Bu? Kalau tidak nanti ikannya akan punah. Ya, akan punah Pak. Dan ikan ini unik Pak. Udah kami sama Pak Ilham itu, kami buat lalu apa bukan aliran sungai ini kan kami beda bukan sedikit. Pak kan kita buat dari kolam sedikit. Kami masukkan lagi ke itu mati ya Pak. Memang nggak mau dari kenapa? Dia nggak bisa dibudidayakan. Pak nggak tahu ya. Nanti Pak Rusdin lalu penelitian bisa gitu kan? Saya nggak tahu. Udah kami beda orang Pak ikan itu mati ya Pak. Mati dia. Unik dia kan. Nggak bisa dibudidayakan. Atau nanti penelitian Pak hebat itu Pak Rusdin nanti kan. Mantap juga kan kalau bisa dibudidayakan. Padahal air ini sumber yang sama, kan bisa mati kan? Nggak ngerti kita Pak. Apakah dia bisa oksigen dan air oksigen? Iya, air yang deras kalau bisa jadi dia memang ikan melawan dia, ikan mengikuti sama. Harus sungai kan Pak? Hobi yang melawan kayak ikan salmon, melawan dia kan?
Nah itulah, jadi hasil yang kami yang saya teliti lagi Bu, ikan ini banyak durinya, makanya lebih enak di Play Store seperti ikan bandeng. Ikan dan mohon maaf, ini mahalnya ikan ini masih ibrek. Nah, ikan ini ikan apa? Hoki. Terutama ini ikan hoki. Kalau ibrek, harganya 3 juta Pak, 4 kilo Pak. Jadi tahu lah apa? Buat aku kan. Wah, ada ayam kan. Utangkap ini tak mau dia betul. Tapi nanti kalau aku datang polisi ayam dan ada patroli sabu yang begitu, patroli lain kan. Ketakutan. Ada pengalaman Pak. Betul ya. Tapi sih tak ada. Yang itu mahal ya Pak kan. Nilainya. Jadi inilah kepada kita di forum ini kan kita bikin tugas ibu ini ada dari dinas apa sebenarnya bukan tanggung jawab DKP ya, kalau saya mati bukan DKP. Apa hukum ini kan yang menegakkan sudah tadi kalau angkatan laut polisi air itu yang bisa depan. Kita kalau yang kita sampai ini hanya sosialisasikan benar-benar berjalan Pak, saya lihat berjalan di setiap desa kayak desa Sungai Merdeka, Sungai Lumut. Nah kebetulan itu kan waktu pas saya meliti itu 2017 waktu Polres kita kan meninggal dulu yang ada dalam itu kan itu kan 2018 di Sungai Lumut itulah kami apa saya terkejut Bu, di situ lah yang meninggal orang-orang itu, di situ saya teliti loh ikan itu di bawah Sungai Lumut itu banyak juga di situ Bu, di situ. Dia unik-unik dia karena nanti di sini banyak, di samping sana banyak. Biar pindah-pindah. Itulah Bu. Karena saya betul terkejut di bidang katanya itu kerajaan Mugian kata-kata. Ada waktu saya banyak nelayan situ kan. Rupanya Bu, bukan di jalan ada dari kerajaan Mugian, di laut ada juga. Katanya saya dibayar Selimut, ada bisnis-bisnisnya itu juga. Aku pun tak percaya awalnya Bu, tapi setelah meninggal Pak Waka itu ditemukan di proyek Sungai Selimut itu, saya mesti percaya. Tapi kalau ada itu apa kita bahas kan, situlah apa yang keunikan ikan itu. Jadi pada apa kan itulah saat ini ikannya unik, cara apa mengatasi penggunaannya harus banyak stakeholder yang bekerja kan. Dan kalau bisa apa lagi kan disosialisasikan lagi, memang nggak bisa juga kita sosialisasikan. Sebenarnya kalau ini Bu hidupnya makan ya Bu, saya bilang kalau kita mungkin Bu, tapi karena terpula ini kejahatan apa sana kan, sebenarnya yang mengumpul ini mengasih pinjaman ini kan, mudah-mudahan ada kooperasi desa yang saat ini kita dulu terbantu kan, itulah Bu sebagai masukan kepada dinas kapal kan, dinas kelautan, dan memang banyak apa Bu, ada meningkat lah Bu. Setelah ada sosialisasi, tapi entah ya bulan 7 tahun yang lalu, aku nggak tahu lagi apa perkembangannya. Apakah ada begitu sosialisasi dulu diselesaikan betul? Apalagi setelah Kemenko 2018, pas mau kerja dengan banyak sosialisasi kan bukan? Adalah ada nelayan itu perubahan, cuma yang ada yang kapal utama masih ada lah Pak. Jadi itulah ya bapak ibu MBT kan. Jadi kenapa ditangkap ini dan mau mulai itu mahal? Maksud kita munafik dan mahal lagi ya kalau mahal tangkap lah. Tak tahu manusia semakin dilarang semakin kerjakan kan. Itulah Bu ya pada bapak ibu. Ini apa ya? Sekarang dari ngomong semua Pak sama. Saya nanya apa aja saya mesti gas balik 8 tahun yang lalu. Bisa saya kebetulan kalau Bapak ini ibu dengan dinas kelautan ya. Itu ya Pak, kepada Bapak dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Awal untuk share pengalamannya. Kita langsung diskusi aja, nanti bisa kita bicara langsung mumpung ada dari dinas ini, kita saling bicara tentang bagaimana sih yang bisa kita lakukan untuk konservasi ikan terumbu gitu kan. Apakah memang nanti bisa nih Pak Sultan mengusulkan PMD atau apa, ataukah nanti memang bisa kasih aplikasi yang kita gunakan ke depan nanti untuk melihat bagaimana penangkapan di lapangan dari ikan terumbu tadi gitu kan. Oke, kita mulai diskusinya boleh diambil alih oleh Bapak dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Pada Bapak Ibu. Mengenai tadi apa
implementasi tentang legalitas hukum di sini. Nah, bagaimana penjelasannya? Karena kita kalau mengerjakan sesuatu kebijakan, kalau tidak ada didasari perda atau kekuatan hukumnya, kita tidak berjalan juga. Yang diperlukan Pak Sudirno. Sebetulnya sampai saat ini kan yang ada untuk perda ini kita belum ini belum ada perdanya, tapi yang ada itu KP nomor 43 tahun 2016. Cuman dia kalau mengenai bagian sanksi atau penggunaan alat tangkap itu memang ada dia sudah diatur di dalam undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Itu ada dasar hukum untuk penggunaan sanksinya. Nah, itu di sanksi yang dilakukan di lapangan itu ada berbagi dua. Itu yang pertama itu bisa denda sampai kena 100 juta. Nah, itu yang kedua itu pidana maksimal itu penjara selama 5 tahun kan gitu. Tapi memang sampai saat ini itu aplikasi dari undang-undang tersebut yang kita laksanakan di lapangan itu belum pernah ada gitu. Nah, yang belum kita di lapangan ini yang kita laksanakan tupoksi dan dinas perikanan dan kelautan memang itu yang pertama memang mengadakan sosialisasi. Nah, itu sosialisasi memberikan pengarahan atau penjelasan kepada nelayan bahwasanya memang di tanggal-tanggal tertentu ada hari larangan. Itu dari bulan 1 sampai bulan 4 ya kan Pak ya. Jadi itu kita memberikan pelajaran itu setiap tahunnya ada. Nah, jadi yang kedua itu kita mengadakan patroli juga. Nah, itu patroli memang ada di kita instansi terkait dari BPSP ya. Nah, sama yang BPSPL yang melawan dan Tanjung Balai. Cuma 2 tahun terakhir ini itu memang tidak ada turun mereka itu kita aja. Memang kita kan di dinas ini yang apa itu ada juga keterbatasan anggaran. Nah, karena sudah apalagi tahun ini itu di bulan 2 kemarin kita ada melaksanakan sosialisasi. Nah, tapi orang dari BPSPL Belawan, Kabupaten Tanjung Balai, Padang itu tidak ada gitu. Jadi kita pun ini memang kita sangat support gitu. Tapi pada intinya dari Pemkab ini yang berterima kasih banyak kepada orang bapak-bapak ini yang meneliti ini gitu. Nah, karena ini betul bapak memang ikan terumbu ini ikan terbesar bagi kita gitu kan, salah satu ikan yang langka gitu kan. Nah, jadi kita ya berupaya memang ya semaksimal mungkin ya dengan apanya tupoksi kita di situ gitu. Nah, jadi kok mengenai dari apa tadi masalah limbah pencemaran itu memang kalau kami memberi masukan kepada Pak Hairul itu harus dilibatkan dengan orang lingkungan lingkungan hidup. Bagusnya tadi ada juga di sini hadir bersama kita. Begitu juga tadi Balikbang kita paling di sini dari Perlu ini dan bisa juga membuat kelas-kelas. Nah, mereka pun bisa membuat dasar untuk perda dan kita pun juga bisa membuat perda ya kan Pak Denny. Nah, untuk kekuatan hukum nanti ke depannya kan gitu. Nah, tapi terima kasih banyak juga tadi kepada Pak Rusdi. Udah memang ada sampai saat ini udah berubah ya Pak ya. KPK nomor 3 ya. Nah, nanti gimana penjelasannya kan kami menunggu dari situ. Tentang donasi itu perlu PPN juga Pak. Nah, berarti kan di sini perlu instansi yang banyak untuk mendukung suatu program itu umum ini gitu. Iya. Mungkin di sini ada Pak Denny bisa nambahkan. Nah, kami persilakan Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sudiono, Wakil Rektor 1, Bapak Hairul, selaku peneliti, Bapak Rusdi dan Bapak Walubi Tegas, selaku peneliti dan narasumber, serta Ibu Moderator dan kawan-kawan yang berhadir pada hari ini. Kami sebelumnya mengucapkan terima kasih Pak. Memang inilah yang sudah lama kami tunggu keberadaan dan
perhatian gitu terhadap ikan terumbu ini, karena kami sudah lama ingin sekali ini diminati, Pak. Jadi pada tahun 2016 itu kita jauh-jauh kita sampai ke Universitas Riau mendapat episode untuk berminat dalam penelitian ini di sini. Dan sekarang alhamdulillah Universitas Labuan Batu banyak sudah menulis berbagai artikel, baik tadi yang dijelaskan dari segi hukum oleh Bapak Suryono, oleh Bapak Khairul, Bapak Rusdi, Bapak Waluddin. Kami sangat berterima kasih sekali Pak atas atensi terhadap ikan terumbu ini Pak. Jadi tadi sebagai pesan tadi sudah disampaikan sama Ibu Kamsia apa yang tadi dinas terkait juga Pak yang harus hadir tadi di sini, baik lingkungan hidup, baik tadi PUPR juga kan Pak terkait dengan RT RW-nya kan Pak yang Bapak singgung tadi zonasinya, dan terkait tadi perubahan KMKP oleh Bapak Rusdi juga tadi, alhamdulillah Pak. Dan memang Pak ikan terumbu ini seperti yang kata disebutkan oleh Pak Waluddin memang banyak masih yang belum kita ketahui gitu Pak ya, sehingga kita menganggapnya ada bisnis-bisnisnya gitu ya Pak. Tapi kalau kita gitu Pak, tapi kalau kita orang akademisi, iya, jadi memang seperti itu Pak. Dari dulu ikan raja kalau dicuri kakinya nanti tiba-tiba ikan itu datang gerombolan seperti itu Pak. Dan nanti memang betul Pak, kalau dari nomor itu betul. Kenapa saya bilang itu? Kita tanya nelayan juga tuh Pak, yang ber-70 tahun. Iya. Betul bilang ya Pak. Iya. Dia bertanya mana dari atau hubungan ya. Jadi pas semua iya saya Pak. Cuma kan kita nggak dokumentasi. Nah itu memang betul Pak. Itu betul. Jadi memang paling inti sebenarnya tadi itu Pak. Memang apa yang sudah Bapak jelaskan tadi terakhir itu. Memang ini bisa lestari kalau dia tidak mahal, itu saja sebenarnya kayak gitu. Jadi kita tidak perlu lagi banyak menyusun perda, tidak perlu lagi menyusun. Kalau murah harganya sudah selesai tadi itu. Cuma hanya saja karena harganya tadi itu mahal, kita tidak bisa membatasi keperluan kebutuhan masyarakat kita ya Pak. Jadi kami di dinas pun sudah banyak yang kami lakukan, tetap saja kebijakan kami itu kalah Pak, karena kalah hanya karena perkara harganya yang lebih mahal Pak. Kami sudah memberikan mata pelajaran alternatif, kami kasih pelatihan tentang budidaya ini, kasih kudapan nami yang kami anggap nanti berimbang masalah harga Pak. Mereka tetap aja tidak berminat gitu Pak. Padahal kudapan nami itu kan kalau dari segi harga boleh lah gitu kan Pak dibandingkan ikan terumbu. Namun Pak tetap aja Pak, mereka mungkin tak terbiasa Pak ya. Dan kami pun memang karena kami lihat mereka itu minatnya kecil gitu kan Pak, kami pun tidak lagi menawarkan alternatif pencarian itu ke Paname gitu Pak. Tapi lumayan juga waktu saat itu anggaran yang kami gelontorkan Pak untuk budidaya ikan Paname. Maksudnya seperti itu Pak, agar mereka beralih ke budidaya Paname Pak. Tapi mungkin seperti kita mungkin kalau kita lah Pak yang sudah biasa dia mungkin yang melas-las listrik, kita suruhlah dia mungkin jualan, mungkin seperti itu juga gitu Pak. Jadi kami pun tadi memaksakan. Jadi iya, yang biasa dia menangkap ini kan Pak, tak seperti petani, ditabur, disiram, dijaga dari tikus, dipupuk, nanti dipanen. Jadi rasa sayang itu ada kan Pak. Beda dia sama menangkap terumbu ini, bawa pancingannya dia bawa jaring aja tangkap dapat gitu kan Pak. Jadi mungkin apa namanya pola pikir lah ya Pak, dan SDM ya Pak. Jadi terima kasih Pak. Mungkin dari kami sekedar situ sampai di situ lah Pak. Mungkin kalau kami pekerjaan kami yang tadi bagaimana cara mereka itu beralih sudah kami lakukan dan kami sudah mensosialisasikan. Namun pun memang kami ada keterbatasan kewenangan. Wilayah laut itu sudah provinsi, kami tidak bisa menindak seperti itu kan Pak. Jadi kami memang tadi seperti yang Bapak sebut, kami hanya sampai sosialisasi. Dan satu hal lagi Pak, perlu kalau misalkan nanti ada lagi ingin diteliti Pak, perlu juga mungkin itu lebih dalam tentang tingkah lakunya gitu Pak. Tingkah laku ikan terumbu ini pun memang sebagian besar dari Pak Denny itu sudah menjurus ke kemarin, cuman kayaknya kalau nanti tingkah laku ikan terumbu ini secara komprehensif kita sudah tahu Pak,
kita bisa nanti menentukan daerah konservasi, daerah mana yang bisa kita tetapkan sebagai daerah DPL atau daerah perlindungan laut gitu Pak. Kita tetapkan daerah konservasinya memang kita sama-sama nanti di sini Pak menghadap ke Bupati untuk ditetapkan menjadi perda gitu kan Pak, agar dibahas di Dewan seperti itu Pak. Mungkin dari kami sekedar itu saja Pak, mungkin masukan dari kami Pak. Demikian Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti di Bangladesh. Jadi di Bangladesh itu sekarang ini menjadi ikan yang menjadi target utama untuk penerimaan negara, karena telurnya mereka pisahkan antara telur dan daging. Telur diambil, dijual, diekspor, daging diambil jadi ikan asli. Budidaya lepas pantai seperti tuna. Jadi mereka buat keramba di tengah laut, tapi bentuknya lingkaran. Karena ikan ini sebenarnya pola renangnya tidak bisa berhenti berenang. Itulah sebabnya ketika kita angkat dia ke permukaan, dia mati. Dia tak bisa berenang lagi. Sementara energinya sama seperti tuna. Kalau kita lihat di YouTube atau di TV, orang pancing tuna begitu diangkat, lebar-lebar mati. Sama polanya. Jadi ini tipe ikannya, tipe berenangnya sama. Makanya kita tak heran kalau dia berenang sampai ke Bangladesh. Dulu saya bilang presentasi itu orang ketawa, mana mungkin ikan sekecil itu sampai ke Bangladesh karena berenang? Saya bilang tak mungkin, karena siklus hidupnya panjang. Nah, penelitian ke depan yang rencana saya dengan Prof. Denny itu adalah yang disebutkan Pak Hairul tadi. Kita menduga gamma itu adalah larva dari telur, karena kemunculan gamma ini juga setelah puncak musim pemijahan telur. Itu dugaan kita umur 2-3 hari telur menetas masuk ke Sungai Bila. Kalau itu terbukti larva telur, maka kemungkinan Sungai Bila itu menjadi kawasan konservasi inti, tidak boleh diganggu, karena dia menjadi kawasan zonasi inti, tempat pengasuhan larva. Kalau ini bisa kita, ini kan yang prihatin kita kalau betul itu anak terlubu, udahlah anaknya dibabat, telurnya dibabat, induknya dibabat juga, kapan ini bisa selesai? Nah, kalau ini bisa kita jaga larva ini, mudah-mudahan itu benar larva terlubu dan bisa dikonserv. Kalau itu bisa terjaga, ya berapa juta nanti ikan terlubu akan balik lagi ke Sungai Bila dan Sungai Maluku. Nah itu ada bagian dari dalam presentasi saya yang mencoba membuktikan itu secara DNA, karena untuk mengidentifikasi larva sulit sekali Pak. Kecil gitu kan, mikroskopnya juga kita tidak punya. Jadi cara tercepat saya ambil uji DNA, karena lagi tren sekarang anak-anak yang lahir tanpa bapak uji DNA. Kita uji juga ikan, kita tidak tahu bapaknya dan ibunya siapa, ya kan? Kita tidak tahu bapak ibu dan bapak ikan gamma ini siapa, kita tangkap ke uji aja dia aja. Nanti ketangkap mamanya, kalau nggak bisa ngelak lagi gitu kan. Nah ini ya, dan mudah-mudahan nanti terbukti itu kita bisa usulkan itu sebagai zona konservasi. Belakang merah ya, belakang merah itu ya. Betul Pak. Jadi di Bangladesh itu sering saya sampaikan, terumbu ini menjadi penyumbang GDP hampir 20%. Jadi luar biasa mereka mengelola sumber daya alamnya sampai bisa mensejahterakan masyarakatnya. Nah itu kita harapkan bisa kita adopsi dari Bangladesh kemarin. Jujur sebenarnya Pak Sugiono sudah ada peneliti dari Bangladesh mengirimkan email ke saya, ingin berkolaborasi meneliti di sini. Tapi karena fasilitas dan segala macam yang dan kita juga jauh dari ibu kota negara, saya belum berani menerima. Karena mereka ingin meneliti bagaimana pola migrasi rutin pada saat puncak musim pemijahan. Saya kirimkan sudah ke Kemenkap-nya, kita sudah berusaha melarang. Mereka mempelajari, oh ya sudah ada upaya, tetapi saya rasa kata mereka ini Kemen ini disusun bukan berdasarkan data ilmiah. Jadi berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan mungkin awalnya untuk Kemenkap 43 tadi. Jadi ke depan mungkin kita coba nanti kalau sudah adalah titik terang, saya juga sedang membuka kolaborasi dengan BRIN. Mudah-mudahan kita bisa akses lebih di sana, baru kita tadi bisa menerima mereka untuk data.
Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka semua dulu ya. Terima kasih kesempatannya. Sebenarnya ikan itu adalah hidup karena kualitasnya bagus, seperti yang Pak Wali bilang sudah pernah dicobakan dibudidayakan di Palembang, Pak. Apa? Di samping itu dan di samping sungai itu kan dibuat apa jalur air sedikit aja, ada kolam. Kami lepas ikan yang hidup di situ, Pak. Padahal airnya sama. Dari situ kita membuktikan bahwa memang ikan terumbu ini kualitas airnya itu hanya mesti kita ketahui rutin, karena dia memang hidupnya kan yang namanya ikan pasti air kan. Beda dengan ikan, dia nggak ada alat pernapasan tambahan, ya pernapasan itu cuma insang. Beda dengan ikan koi itu darat hidup dia kan, nggak ada air dia, karena ada pernapasan tambahannya, bisa dia hidup di situ. Jadi terkait dengan konservasinya itu, salah satu penanggulangan mungkin bisa ke arah budayanya kita. Ya, tidak mungkin ikan salmon itu gimana dulu? Ya, memang asli yang pola migrasi sama dengan terumbu ini, tapi sekarang sudah bisa dibudidayakan. Artinya penangkapannya kan berkurang. Ya, produksinya bisa meningkat dari budidaya itu, karena bisa dari budidaya itu lebih besar penghasilannya. Karena kalau budidaya kan ada pola-polanya ya, ada pola intensif, super intensif, ya ada ekstensif, itu beda-beda dia. Yang tidak kemungkinan ikan ini ketika nanti larvanya itu membentuk ikan terumbu, bisa dari larvanya itu kita besarkan dengan pola ya diadaptasikan dulu dengan lingkungan itu, yang artinya dari pengamatan kualitas air yang kita lakukan itu akan dapatlah kita parameter yang sesuai dengan kehidupan dia terumbu ini. Itu kan salah satu konservasinya, mengarahnya ke dinas sekitar. Mungkin nanti Pak Aidi lebih apa ya, untuk bisa berwawasan untuk mengembangkan gitu. Jadi kalau udah budidaya, artinya ikan komunal itu akan lebih kecil, karena sudah bisa dibudidayakan dia. Kalau dapat lagi kita satukan nanti dengan pengukur parameternya sesuai itu Pak Lusi. Kalau di ikan apa itu bahkan bisa disuntikan DNA ya ke ikan salmon itu, jadi dia punya kelebihan, bisa lebih paham dia dengan parameter kualitas air yang buruknya bisa hidup, daya tahan tubuhnya lebih bagus dia. Seperti itu, disuntikan dia DNA ya, dan jenis mungkin biasanya jenis yang berdekat dengan itu dia. Jadi awalnya memang ikan apa itu ikan salmon itu yang dibudidayakan kecil dia, karena suntikan DNA dengan jenis yang lain bisa ukurnya lebih besar, jadi ikut lebih besar, lebih cepat pertumbuhannya. Mungkin itu bisa jadi kajian Pak Rusdi nanti, mungkin setelah Kamar Tiga nanti bisa ke sana berkolaborasi dengan apa ya, berita itu bisa tetap mempertahankan, tetap mengonservasi dulunya. Jadi apa ya, jadi nyata di laut batu ini. Ya, jadi masalah itu benar-benar kita jaga dan bisa kita melestarikannya, jangan sampai tinggal nama, tinggal cerita dari generasi kita di belakang kita. Ya mungkin itu ya Pak. Artinya yang penting kita menjaga air kita ini. Kolaborasi itu penting Pak. Terutama bagaimana penanggulangan pencemaran di lingkungan perairan di sekitar wilayah dulu dari itu gitu. Mungkin itu ya Pak. Terima kasih.
seperti apa, kemudian upaya-upaya sudah dilakukan oleh dinas apa, dan perlu ada sebuah langkah ke depan bagaimana menjaga, gitu ya. Oleh karena itu kami menawarkan ya dalam bentuk sistem, inilah sistem ini nanti yang bisa gunakan ya bagaimana pengawasan ya terhadap perkembangan ikan terumbu ini sendiri, gitu ya. Dengan adanya ini semua bisa menjadi apa ya, semuanya bisa terlibat di masa yang akan datang tentang konservasi ikan terumbu ini, termasuk nanti misalnya ada temuan dari Pak Rufki berkaitan dengan gamma itu ternyata adalah larva dari ikan terumbu, maka itu bisa dimasukkan di dalam sistem ini sehingga masyarakat bisa membaca dan melihat semuanya bahwa itu ternyata nggak boleh digunakan. Kemudian juga tadi ada informasi berkaitan dengan Bangladesh dan sebagainya, itu bisa menjadi sebuah percontohan di kita yang ternyata walaupun dia di budaya yang secara langsung tidak bisa, tapi kan bisa dibuat keramba ya, dan sebagainya. Itu saya rasa bisa menjadi sebuah motivasi di pemerintahan kita ya, daerah bagaimana bisa mendapatkan penghasilan asli daerah itu berasal dari budidaya perikanan ini sendiri, karena kita berbatasan dengan laut dan juga ada sungai dan sebagainya. Jadi kami dari segi hukumnya kita diperlukan ada sebuah aturan, tentunya itu harus bisa ada perda, maka tadi ada peningkatan tangkapan ya Pak ya, selama 5 tahun ya, 5 tahun ya, itu mungkin jadi sebuah perhatian kita ya ke depan, bahwa kita bisa juga ini berlaku seperti itu, termasuk juga rangka bagaimana mengedukasi masyarakat supaya ya kita nggak bisa menikmati secara langsung, tapi nanti anak keturunan kita bisa menikmatinya secara lebih banyak lagi dan sebagainya, dan ini bisa menjadi sebuah nilai tawar bagi pemerintah daerah ya, apabila ada tamu dari luar di sini kami di penghasilan kami ya sebagainya, dan itu bisa menjadi sebuah identitas ya. Tadi Pak Heru harus dinyatakan kalau di Bekas jadi ikon ya, jadi ikon. Walaupun ikonnya sama-sama ikan terumbu, tapi kan berbeda, beda jenis gitu. Walaupun sama itu enggak, kita nggak sama, ternyata kita beda gitu ya. Kalau mau besarkannya ya bisa dengan ada investor asing mau masuk menggunakan sistem apa yang ada di Bangladesh kan, itu bisa juga kita tawarkan kepada pemerintah berkaitan dengan investasi dan sebagainya. Tentunya kalau berkaitan investasi ada aturan-aturan yang jelas bagaimana bentuk perlindungan hukum seperti itu. Jadi dengan awal ini tentunya kami ya dari hasil penelitian ini ya tadi ada model 3P tadi ya, bagaimana polisinya, bagaimana bentuk peraturannya yang perlu ya. Bisa saja nanti kita menunggu campaign yang baru ya, kalau memang ada campaign yang baru, kemudian bagaimana bisa ditindaklanjuti melalui peraturan daerah yang selanjutnya. Kemudian pada daerah tentunya ada proses pemantauan dan perlindungannya. Nah, proses perlindungannya ini ya bisa saja nanti dari sistem kami yang kami buat, ini bisa kami hibahkan nanti kepada pemerintah daerah untuk digunakan bagaimana bentuk perlindungannya. Kemudian juga bagaimana kita dapat edukasi ya, edukasi yang melibatkan masyarakat ya, dimana bahwa itu sebagai penjaga ikan, bukan sebagai penangkap ikan, tapi penjaga ikan. Tapi itu sangat sulit ya. Tapi tadi ada Pak Paul mengatakan bahkan mereka pakai patroli ya kan, kalau datang mereka takut ya, itu sering-sering aja, tapi kok biayanya yang sangat mahal. Tapi kalau kita ingin berhasil di masa depan, tentunya kita harus berinvestasi yang mahal juga gitu ya. Kayak kami akademisi kalau mau jadi profesor harus banyak-banyak mengeluarkan uang untuk jumlah ya. Juga ini aja kami maksudnya di Q1 itu jumlahnya kurang lebih 27 juta ya, untuk sebuah hanya 20 halaman saja ya, luar biasa jadinya ya. Tapi ini benar-benar bisa lolos ya, bisa dibaca oleh internasional. Tapi nanti kalau bertanya meng-email saya berkaitan dengan bagaimana perilaku yang sebelumnya saya kedua di itu masa Pak terus bisa saya soalkan juga ini gitu. Nah itu ya dari Mesir ya Pak ya, tadi email dari Mesir ya. Nah ini banyak tertarik dari daratan yang pasir, gurun pasir pohon ini tentang ikan, ini sebuah hal yang sangat menarik seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan dari hasil diskusi ini ya kita bisa mendapatkan
kesimpulan, masukan dan sebagainya bahwa ternyata IAIN Ketum ini menjadi sebuah ikon daerah yang kita dan mempunyai nilai historis yang sangat luar biasa ya. Jadi ada banyak cerita dan sebagainya, sehingga ini perlu kita jaga secara bersama-sama dan bagaimana proses penjagaan tentunya harus ada langkah-langkah ke depannya, namanya adalah yang kami tawarkan saat ini. Itu sebagai tanggapan dari kami community bisa terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Saya kira terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga kepada Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuan Batu atas saran dan masukannya. Dan kita dapat melihat ternyata permasalahan Rubu itu bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, budaya dan juga kebijakan. Nanti mudah-mudahan kedepannya kita dapat jalan tengah nih agar ikan Rubu masih tetap bisa eksis di Kabupaten Labuan Batu dan dia tetap bisa jadi sehingga tetap bisa menjadi maskot dari Kabupaten Labuan Batu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.